Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala wa la hawla wa la quwwata illa billahi nawayna ta'allum wa ta'lim wa naf'al intifa' wa tadhakkur wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wa hatta la tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para hadirin, para jamaah, para ashab, para ikhwan sadulur, para subscriber, hafizakumullah. Mari bersama-sama kita belajar, bersama-sama kita mengaji, yaitu kitab Al-Hikam karya Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala. Dan sebelum kita mulai, mari kita hadiahkan Al-Fatihah kepada mu'alliful kitab Sahibul Asal Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, kepada Imam Ali Ibnu Husamuddin Al-Hindi yang mentabwibkan kitab Hikam ini menjadi bab per bab. Para ulama, para syurah, khususan Syekh Muhammad Nawawi Al-Badani rahimahullah ta'ala. Al-hadinya wa la kulli niyatin salihah wa ala man nawabihi aslafuna salihun wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, Asy-Syaikh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala wa Syekh Ali Ibnu Husamuddin Al-Hindi fi kitabihi An-Nahjul Atam fi Tabyibil Hikam ila an qala babul uzlati wal khumul. Itu bab baru ya. Babul uzlati wal khumul. Babul uzlati utawi iki iku bab martelaaken uzlah. Uzlah itu artinya menghindar. Azala ya'zilu uzlatan, yang artinya mencabut. Itu dari segi bahasa ya. Wal khumul, yang kedua itu khumul. Khumul itu artinya lawan dari terkenal, tersembunyi gitu ya, kurang lebihnya. Itu dari segi bahasa. Tetapi uzlah menurut istilah, sesuai yang dijelaskan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Misbahul Dulam, beliau mengatakan al-uzlatu i'tizalun anin nas litahsilil ibadah la li talabi syuhrah. Uzlah itu adalah menghindari dari manusia untuk melaksanakan ibadah, la li talabi syahwatin, bukan untuk mencari syahwat. Wa huwa dziddul mukhalafah. Jadi uzlah itu merupakan antonim dari berbaur. Jadi kalau mukhalafah, berbaur dengan manusia ya, itu adalah mukhalafah. Nah, kemudian kalau uzlah itu artinya menghindari keramaian. Sementara khumul itu adalah lawan dari popularitas, antonim dari popularitas itu khumul. Popularitas itu intisyarus sayd, tersebarnya kemasyhuran gitu. Jadi dalam bab ini al-musannif Imam
Ali ibn Husamuddin al-Hindi rahimahullahu ta'ala akan menyebutkan beberapa hikmah-hikmah tentang uzlah dan juga khumul, gitu ya. Sebelum beranjak kepada hikmah yang akan kita kaji pada malam hari ini, alangkah baiknya ketika kita mengetahui terlebih dahulu bahwa baik dalam uzlah atau khumul itu apa saja yang harus, atau kriteria apa saja yang harus dilengkapi ketika seseorang itu ingin beruzlah atau berkhumul. Dan dalam kedua hal ini Imam Abdul Qasim Al-Qushairi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Ar-Risalatul Qushairiyah di halaman 61 kalau tidak salah menjelaskan beberapa kriteria tentang seseorang yang memiliki atau yang berkeinginan untuk melakukan uzlah atau khumul. Mana ya? Dan kependak. Oke. Jadi beliau mengatakan di dalam kitab Al-Imam Abdul Qasim Al-Qushairi, beliau mengatakan dalam kitab Ar-Risalatul Qushairiyah, kata beliau, al-khalwatu sifatu ahli sofwah. Khalwat atau menyepi itu adalah sifatnya orang-orang yang memiliki kejernihan hati. Khalwah. Wal uzlah, menghindari keramaian, itu min amaratil wuslah, itu termasuk dari salah satu tanda-tanda usulnya seseorang atau ke menyatunya seseorang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala budda lil muridi fi ibtida'i halihi minal uzlati an abna'i jinsihi. Dan bagi seorang murid dalam permulaan perjalanannya menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, dia harus melakukan uzlah, menyepikan diri an abna'i jinsihi, dari golongan-golongan yang sama sepertinya. Tsumma fi nihayatihi minal khalwah, kemudian dalam tingkatan puncak dia itu harus memiliki atau sikap yang harus dilakukan itu adalah khalwah, menyepikan diri, menyepikan hati dari selain Allah, ya, litahaqquqihi bi unsih, agar dia itu bisa menyatakan kebahagiaannya bersama Allah tentunya. Wa min haqqil abdi idza atharul uzlata. Nah, kemudian rambu-rambunya, termasuk hak dari seorang hamba ketika dia itu lebih mendahulukan uzlah, menyepikan diri dari manusia, maka apa yang harus dia lakukan, yaitu an ya'taqida bi'tizalihi anil khalqi salamatan nasi min syarrihi. Ketika dia beruzlah, maka dia harus berkeyakinan bahwa dengan uzlahnya dia itu manusia itu akan selamat dari keburukannya. Jadi ketika dia itu beruzlah, menghindari manusia, menghindari keramaian, yang ada di dalam dirinya itu bukan dia menghindari keburukan manusia, bukan, tetapi agar manusia itu atau orang-orang itu terhindar dari keburukan-keburukan yang ada dalam dirinya. Wala yaqsidu salamatahu min syarril khalqi. Dan jangan sampai seorang murid itu
bertujuan dengan uzlahnya agar dia selamat dari keburukan makhluk, keburukan manusia. Fa innal awwala minal qismaini natijatu istisghari nafsihi. Nah, karena yang pertama, di mana ketika seseorang itu berkeyakinan bahwa dengan uzlahnya manusia itu akan selamat dari keburukannya, maka itu merupakan hasil atau buah bahwa dirinya telah menganggap kecil dirinya. Dia tidak merasa lebih hebat, tidak merasa lebih suci dari orang lain, gitu. Nah, kalau yang kedua, wasani, adapun orang yang bertujuan ketika uzlahnya itu agar dia selamat dari keburukan makhluk, ya maka sebenarnya itu merupakan hasil dari syuhudu maziyatihi alal khalq. Dia menyaksikan kelebihan dirinya atas orang lain. Nah, sehingga ini yang harus tanamkan secara mendalam dalam diri kita, agar ketika kita suatu hari diperintahkan oleh guru kita untuk beruzlah, maka niat yang pertama atau satu-satunya niat adalah agar manusia itu terbebas dari keburukan-keburukan yang ada dalam diri kita, bukan sebaliknya, kita selamat dari keburukan-keburukan makhluk, karena itu salah, gitu. Sehingga wa man istasghara nafsahu fahuwa mutawadhi. Orang yang menganggap dirinya kecil, orang yang menganggap dirinya rendah, orang yang menganggap dirinya hina, maka orang yang seperti itu adalah orang yang mutawadhi, orang yang tawadhu, rendah hati, rendah diri. Wa man ra'a li nafsihi maziyatan ala ahadin fahuwa mutakabbirun. Nah, sebaliknya, seseorang yang melihat bahwa dirinya itu memiliki kelebihan atas orang lain, maka orang ini dikatakan sebagai orang yang mutakabbir, orang yang sombong. Jadi orang yang sombong adalah orang yang meyakini bahwa dalam dirinya itu ada kelebihan daripada orang lain, ya. Baik itu tingkah laku, baik itu ilmu, baik itu kekayaan, baik itu jabatan, baik itu popularitas dan lain sebagainya. Jadi kesombongan itu, ketakaburan yang ada dalam diri seseorang itu masuk dalam lini-lini kehidupan manusia, disesuaikan dengan latar belakang masing-masing, gitu. Nah, sehingga kita harus lebih hati-hati. Itu sekilas tentang uzlah, dan nanti setelah kita membaca hikamnya sedikit banyak akan dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Ajibah rahimahullahu ta'ala dalam syarahnya kitab Iqadul Himam di Syarhil Hikam. Langsung saja kita ke hikmah yang pertama dari babul uzlati wal khumul. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid daraini ila an qala ma nafa'al qalba syai'un mithlu uzlatin yadkhulu biha maidana fikratin. Ma nafa'a ora gawe manfaat al qalba ing hati apa syai'un suwiji-wiji mithlu uzlatin kang madani uzlah. Yadkhulu kang manjing apa syai' biha kelawan uzlah maidana fikratin ing lapangan pemikiran yang diumpamakan seperti lapangan. Jadi dalam hikmah ini dinyatakan bahwa tidak ada sesuatu apapun yang lebih bermanfaat kepada hati seperti manfaatnya uzlah. Kenapa? Ya karena di dalam uzlah itu
seseorang itu bisa memasuki pemikiran-pemikiran yang luas, dan luasnya itu seperti lapangan. Oke, sebelum ke uraian kita harus mengetahui terlebih dahulu tentang makna-makna dari mufradat atau kosakata yang disebutkan di dalam hikmah ini. Yang pertama adalah nafa'a. Nafa'a yang fa'u naf'an wa manfaatan. Kan kalau bahasa Indonesia itu ya manfaat gitu kan. Sesuatu yang bisa mengalir, sesuatu yang bisa mencakup orang lain gitu. Nah, dari segi makna an-naf'u isalul faidah. Nafa'a yang fa'u naf'an itu artinya menyampaikan faidah. Menyampaikan faidah. Faidah apapun yang kita sampaikan kepada orang lain atau bahkan kepada diri kita sendiri, itu namanya manfaat. Itu ya. Yang kedua, al-qalba, hati. Hati kan artinya hati. Wal qalbu al-quwwatu al-musta'iddatu liqabulil ilmi. Adapun hati itu adalah sebuah kekuatan yang dipersiapkan untuk menerima ilmu. Ilmu itu apa? Ilmu itu bisa diartikan sebagai pengetahuan. Nah, tetapi seringkali ketika lafaz ilmu disebutkan di dalam kitab tasawuf, itu lebih kepada keyakinan, lebih kepada iman, itu ilmu. Itu. Maksudnya hati itu adalah kekuatan, ya. Hati itu adalah kekuatan yang disiapkan untuk menerima iman, untuk menerima keimanan, untuk menerima ilmu. Itu kedua. Selanjutnya mithlu uzlatin. Uzlah itu apa? Tadi sedikit disampaikan bahwa uzlah itu adalah al-i'tizal anin nas, menghindari manusia. Nah, cuman di sini lebih khusus lagi, lebih spesifik lagi, yang arti daripada uzlah ini adalah infiradul qalbi billah. Infirad itu kesendirian hati bersama Allah. Kesendirian hati bersama Allah itu uzlah. Kan beda. Kalau yang tadi penafsiran yang pertama, uzlah itu artinya i'tizalun anin nas. Jadi yang dilihat adalah sisi zahir, di mana posisi seseorang itu menghindari keramaian, menghindari kerumunan, ya kan? Menghindari popularitas dan lain sebagainya. Sementara yang dimasukkan di sini adalah kesepian hati, kesendirian hati bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kan lebih spesifik ini ya, lebih khusus ini daripada definisi yang pertama. Tapi uzlah itu juga bisa diartikan sebagai apa? Waqad yuradu biha al-khalwah, menyepikan diri. Nah, tadi yang disebutkannya pertama kali. Allati hiya infiradul qalb anin nas, yaitu kesendirian jasad dari manusia. Tapi wahwal muraduhuna, dan yang dimaksud di sini adalah arti uzlah yang berarti khalwah, menyendiri dari manusia. Karena apa? Ya karena secara mayoritas, secara kebiasaan, secara kaprahnya, hati itu tidak akan bisa merasakan kesendirian bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dia berada di hadapan manusia. Jangan jauh-jauh. Ketika kita memberi contoh ini, ketika kita berzikir,
Ya, kita ingin berzikir. Sementara di samping kita ini ada orang-orang yang ngobrol. Itu kan, ada orang-orang yang ngobrol, membicarakan apapun itu. Nah, kita ketika berzikir dalam keadaan seperti itu, ketenangan itu akan berkurang. Ini secara mayoritas ya. Bagi kalangan mubtadiin, pemula seperti kita itu adalah hal yang wajar gitu. Bagi kalangan mubtadiin, ketika kita berzikir, kemudian di samping kita itu ada keramaian, maka tingkat kekhusyuan gitu, kemudian kualitas zikir kita, kemudian ketenangan yang kita rasakan ketika kita berzikir di hadapan orang-orang yang tidak berzikir itu berkurang. Nah, maka ketika dalam keadaan seperti ini, ya kita tidak merasakan, kita belum merasakan kesendirian kita bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena kita masih merasa terganggu oleh adanya obrolan-obrolan di luar tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh. Makanya illa yang faridul qalbu fil ghalib illa idzan faradal qalb. Ya, karena kalbu itu tidak akan merasa sendiri bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika jasad kita tidak sendiri. Ya, maksudnya bersama dengan keramaian. Itu secara umum. Gitu. Wa maidan. Nah, kemudian di sini di dalam hikmah ini juga disebutkan maidan. Maidan itu artinya adalah lapangan. Medan kalau bahasa Indonesianya itu. Maidanun bahasa Arab yang artinya adalah lapangan, yang kemudian dialih bahasakan, diserap oleh bahasa Indonesia. Medan itu ya medan peperangan, medan pertempuran. Ya, artinya ya lapangan, ya, lapangan peperangan, lapangan pertempuran, gitu. Wa maidan bil kasri wal fathi, bisa maidan, bisa midan bil fathi wal kasri, yang artinya majalul khair ustu'irahuna lil afkar. Majalul khair itu tempat berjalannya kuda, tempat berjalannya pacuan kuda, tempat yang digunakan untuk pacuan kuda, lapangan katanya. Oke, lanjut. Nah, sehingga dalam hikmah ini mana fa'al qalba syai'un mithlu uzlatin yadkhulu biha maidana fikratin, di mana tidak ada satu apapun yang lebih bermanfaat bagi hati kecuali uzlah, tadi menyepikan diri dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana ketika dia dalam keadaan uzlah itu dibarengi dengan fikrah, tafakkur, lebih kepada introspeksi diri. Nah, kenapa? Li'annal uzlata kal hamiyah. Uzlah itu seperti mengantisipasi, sikap antisipasi. Wal fikrah, sementara tafakkur, introspeksi, itu seperti kadawa, seperti obat. La yanfa'ud dawa'u min ghairi hamiyatin, di mana obat itu tidak akan bermanfaat tanpa ada antisipasi. Kan kalau dalam ungkapan-ungkapan yang sering digunakan itu, lebih baik dari mengobati. Itu apa sebelumnya itu? Apa itu? Menghindari lebih baik daripada mengobati. Apa? Di situ lah mirip-mirip ya. Gitu. Ad-dawa kad-dawa la yanfa'ud dawa'u min ghairi hamiyatin wala fa'idata fil hamiyati min ghairi dawa'in.
Dimana antara obat dengan antisipasi, maksudnya larangan-larangan gitu tuh. Orang yang seseorang yang memiliki penyakit lambung, ya, di samping dia itu harus minum obat mah, dia juga harus menjaga makanannya, menjaga lebih baik daripada mengobati. Ketika seseorang itu memiliki penyakit lambung, ya maka di samping dia minum obat, dia harus menjaga makanannya. Gitu. Jadi menjaga makanan itu hamiyah, itu diibaratkan seperti uzlah. Menjaga makanan itu diibaratkan seperti uzlah. Kemudian dawanya, obatnya itu adalah tafakkur, introspeksi. Jadi dalam uzlah itu ya harus ada introspeksi. Nah, terkadang salahnya gini. Seseorang seringkali diperintahkan oleh gurunya untuk beruzlah selama minimal 3 hari, ada yang 3 hari, kemudian 7 hari, ada yang 21 hari, ada yang 40 hari, ada yang 40 hari, kemudian 3 bulan, kemudian ada yang setahun, dan seterusnya. Itu kan? Ketika dia ditugasi oleh gurunya beruzlah, terkadang kita itu atau murid tersebut itu salah dalam menjalani uzlahnya. Apa titik kesalahan? Yang pertama adalah tadi yang diuraikan oleh Syekh Abdul Qasim Al-Qushairi, di mana ketika dia beruzlah, dia itu merasa bahwa orang-orang atau manusia itu membuat dirinya buruk. Manusia itu membuat dirinya bermaksiat. Maksudnya ketika dia beruzlah, dia berkeyakinan bahwa dia selamat dari keburukan-keburukan yang ada dalam diri orang-orang. Nah, padahal yang seharusnya adalah dia itu harus memiliki jiwa yang sebaliknya. Ketika dia beruzlah, maka dia itu harus berkeyakinan bahwa orang-orang itu selamat dari keburukan yang ada di dalam dirinya. Yang itu satu. Kemudian yang kedua itu lebih kepada khayalan. Khayalan ketika seorang itu beruzlah, maka ketika uzlah maka dia akan mendapatkan, misalnya menemui cahaya, gitu. Bertemu dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, bertemu dengan Rasulullah, bahkan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan begitu yang digambarkan atau yang ditanamkan dalam dirinya. Padahal tidak seperti itu. Dimana ketika uzlah, iya berzikir terus jojong. Tetapi di samping itu setelah atau selain dia berzikir, maka dia harus introspeksi diri mengenai dirinya, apakah dirinya itu adalah orang yang kebaikannya lebih banyak daripada keburukan, atau sebaliknya keburukannya itu lebih banyak dari kebaikannya. Itu. Sehingga ketika dia sadar bahwa keburukannya itu lebih banyak daripada kebaikan, ya maka akan diabsen satu persatu. Misalnya saya ini memiliki sifat takabur, saya ini sombong. Kenapa? Satu, ada sebab karena saya adalah orang yang berilmu. Kemudian karena saya orang yang berilmu, sehingga saya merasa bahwa orang-orang di sekitar saya yang tidak memiliki ilmu, dia adalah orang-orang yang rendah. Kan gitu. Nah, sehingga dia harus mengobati penyakit yang satu ini, memperbanyak zikir, ya kan, beristighfar, minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar penyakit yang ada dalam dirinya yang berupa takabur itu, kesombongan itu, dilenyapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu satu misalnya. Kemudian dia cari-cari lagi di dalam dosa yang banyak itu, ternyata ada penyakit yang berupa adu domba. Oh, ternyata saya ini adalah orang yang suka mengadu domba. Antara si A dan si B diadukan,
bahwa dia bilang kepada si A, si A kamu tahu nggak bahwa si B menjelek-jelekan kamu. Kemudian datang kepada si B, kamu tahu nggak bahwa si A itu selalu menjelek-jelekan kamu, sehingga diadukan ini antara si A dan si B. Nah, ketika dia sadar, oh iya saya ini punya penyakit yang seperti ini, sehingga saya perlu ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan meminta tolong kepada Allah agar Allah Ta'ala meleburkan semua penyakit-penyakit yang ada dalam hatinya satu persatu. Nah, sehingga apa? Sehingga ketika dia keluar dari uzlahnya, baik itu setelah 3 hari atau setelah 7 hari atau setelah 21 hari atau setelah 41 hari atau setelah 3 bulan atau bahkan setelah setahun, dia keluar, dia tetap tidak merasa bahwa dirinya suci, karena dia belum yakin bahwa dirinya benar-benar bersih dari semua dosa. Sehingga boro-boro dia memikirkan apa yang saya dapati, apa yang saya temui, makom apa saja yang saya dapati ketika saya beruzlah selama 3 hari atau 7 hari atau 21 hari dan seterusnya. Buru-buru memikirkan itu, yang dia pikirkan justru apa? Justru apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah benar-benar menghilangkan semua penyakit yang ada dalam dirinya. Jadi setelah dia keluar dari uzlah bukan merasa suci, tapi merasa bahwa dirinya itu adalah manusia yang penuh dengan dosa, manusia yang penuh dengan kesalahan. Bahkan bisa jadi dia itu berkeyakinan bahwa dirinya lah orang yang paling banyak dosanya di antara manusia di muka bumi ini, gitu. Nah, sehingga hal ini yang perlu ditekankan, gitu ya. Ya, karena kembali kepada hikmahnya, hati yang dimiliki oleh seseorang itu ketika dia beruzlah, ya, ketika dia beruzlah maka dia harus bertafakur. Bertafakur mengenai apa? Bertafakur mengenai dirinya sendiri. Nah, sehingga ketika dia itu bertafakur mengenai dirinya sendiri, kemudian sadar bahwa dirinya penuh dengan dosa, penuh dengan penyakit, dia mengenal dirinya sejauh mana posisinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di saat itulah dia adalah orang yang termasuk dalam kategori orang yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak salah dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu." Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia sesungguhnya dia telah mengenal Tuhannya, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga ketika dia sudah bertafakur, gitu kan, kemudian dia sudah minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Ta'ala mengampuni semua dosa-dosanya, bahkan menggantikan sifat-sifat yang buruk menjadi sifat-sifat yang baik, ya, maka nanti hatinya itu akan menjadi hati yang sehat. Ketika hati yang sehat, maka otomatis dia adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Jadi dalam khalwat itu sangat banyak faidahnya, sangat banyak manfaatnya. Banyak ilmu-ilmu yang didapatkan oleh seseorang ketika dia berkhalwat. Dia menyepikan diri dari makhluk. Bahkan Syekh Abdul Wahab Asy-Syarani rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Anwarul Qudsiyah, barang siapa yang melakukan khalwat tetapi dari setelah khalwatnya dia tidak mendapatkan satupun ilmu yang bermanfaat bagi dirinya, dan ilmu-ilmu tersebut disebutkan di dalam kitabnya Al-Anwarul Qudsiyah, maka orang yang seperti itu lebih baik menuntut ilmu lagi, jangan buru-buru khalwat. Itu nanti di kesempatan yang lain akan diuraikan secara lebih luas.
Nah, kemudian di sini juga faidah-faidah dari khalwat itu disebutkan juga oleh Imam Ibnu Ajibah rahimahullahu taala. Kata beliau, faidah khalwat itu ada 10. Yang pertama adalah assalamatu min afatil lisan, selamat dari penyakit-penyakit lisan. Ya, karena ketika dia berbaur dengan orang lain, maka lisannya itu akan kemana-mana, akan membicarakan si A, si B, si C, si D sampai si Z. Satu. Yang kedua, hifdzul basar, penglihatannya terjaga. Wassalamatu min afatin nazar, dan juga selamat dari penyakit-penyakit mata. Itu kedua. Yang ketiga, hifdzul qalb wa saunuhu anir riya, menjaga hati dan menjaganya dari riya, pamer. Keempat, husuluz zuhdi fid dunya wal qanaati minha, didapatkan zuhud, ketidaksukaan dengan dunia, dan juga wal qanaati minha, dan dia juga mendapatkan qanaah, menerima apa adanya dari dunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Yang kelima, assalamatu min suhbatil asrar wa mukhalatatil ardal, dia selamat dari berteman dengan orang-orang yang tidak baik dan berbaur dengan orang-orang yang negatif. Selanjutnya yang keenam, at-tafarruq lil ibadah wal dzikri wal azami ala taqwa wal bir, mengosongkan diri untuk atau berkonsentrasi untuk melaksanakan ibadah, melaksanakan zikir, dan juga memiliki niat yang kuat untuk mencapai ketakwaan dan kebaikan. Gitu. Selanjutnya, wijdanu halawat ta'at, menemukan manisnya ketaatan. Wa tamakkuni ladzizil munajati li faraghi sirri, dan juga ditetapkannya kelezatan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala karena hatinya itu kosong. Yang kedelapan, rahatul qalbi wal badan, hati dan juga jasadnya itu bahagia. Ya. Yang kesembilan, siyanatu nafsihi wa dinihi min at-ta'arrudi lisyururi wal khusumat, menjaga dirinya, menjaga agamanya dari berbuat keburukan dan juga permusuhan dengan orang lain. Yang ke-10, at-tamakkunu min ibadati tafakkuri wal i'tibar, dan juga menetapkan diri untuk beribadah yang berupa tafakkur, introspeksi diri, wal i'tibar, dan juga mengambil pelajaran dari kehidupan yang dia alami. Nah, sehingga ketika seseorang itu tidak merasakan satupun dari faidah-faidah uzlah atau khalwat yang dia lakukan, ya maka harus dipertanyakan bagaimana khalwat yang dia lakukan, begitu ya. Nah, kemudian jika ada sebuah pertanyaan, nah bagaimana, apa yang lebih utama antara khalwat menghindari diri dengan manusia, dan yang kedua adalah mukhalatah, berbaur dengan manusia. Ya tergantung. Kalau memang dia itu adalah golongan dari ahlul bidayah, yaitu para pemula dalam menjalankan thariqah, maka khalwat itu lebih baik. Kalau memang dia itu adalah ahli nihayah, orang yang sudah mencapai puncak dalam thariqah, ya maka dia tidak menghiraukan antara khalwat, menyepikan diri dengan Allah, dan juga berbaur dengan manusia. Nah, makanya
dalam sebuah ungkapan yang disampaikan oleh Imam Zurruq Al-Fasi dalam syarah hikamnya. Beliau mengatakan, man ahabbal zuhur fahuwa abdul zuhur. Barang siapa yang menyukai popularitas, maka dia itu adalah hambanya popularitas. Wa man ahabbal khafa fahuwa abdul khafa. Barang siapa yang menyukai kesendirian, maka dia adalah hambanya kesendirian. Wa amma Abdullah, adapun orang yang menyembah Allah, maka fastawa indahu azharahu am akhfa. Adapun hambanya Allah, maka dia itu sama saja antara ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kesepian atau dalam keramaian. Itu ya. Kemudian selanjutnya ya intisari dari hikmah yang kita baca pada malam hari ini, di mana hati itu akan sangat banyak mendapatkan manfaat, terutama untuk menjernihkannya dan juga untuk membersihkannya dari semua penyakit. Maka dia itu harus melakukan khalwat. Tetapi khalwatnya itu dia gunakan untuk apa? Introspeksi diri. Dari introspeksi ini dia akan mencapai atau dia akan mengenal dirinya bahwa dirinya itu penuh dengan kesalahan, penuh dengan dosa. Nah, kemudian dosanya itu akan dia introspeksi lagi, dosanya apa gitu. Kemudian dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghilangkan dosa ini dari dirinya dan bahkan menggantikan dosa sifat yang buruk tadi dengan sifat yang sebaliknya, menjadi sifat yang baik. Nah, itu tidak akan bisa dicapai oleh seseorang kecuali dengan khalwat yang dibarengi dengan tafakkur. Maka para ulama mengatakan tafakkuru sa'atin khairun min ibadati sab'ina sanatan. Bertafakkur, berintrospeksi diri sesaat itu lebih utama daripada ibadah selama 70 tahun gitu. Nah, sehingga dengan pengajian ini mudah-mudahan kita bisa melaksanakan, mengamalkan, dan mudah-mudahan pengajian ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sebelum ditutup mungkin ada pertanyaan atau di sesi lain aja gitu pertanyaannya. Siap. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.